Pembukaan kasus di season 3 ini akan dimulai di Sacramento, California. Pengacara kaya sekaligus pelobi politik terkemuka, Harvey Dublin, diduga diculik di mana hanya ditemukan sopir pribadinya saja yang tewas. Pete Russo, 3 peluru bersarang di badannya. Direktur semua divisi CBI yang baru, Gail Bertram, mengandalkan tim Teresa untuk menangani kasus ini dengan benar karena akan ada banyak sorotan media yang menyertai. Patrick Jane, yang tampaknya masih terguncang akibat pertemuannya dengan Red John dan masih hilangnya Christina Fry, merasa kasus ini tidak sepadan dengan waktunya dan memutuskan untuk tidak menangani kasus ini. Good to meet you, sir. Sorry, Lisbon. Kemudian di CBI, Madeline meminta kepada Teresa untuk mengajak Jane menangani kasus ini dengan cara apapun untuk tidak mengecewakan kepala divisi baru mereka. I have an idea as to how to persuade him, but it's kind of unethical. Teresa kemudian menipu Jane dengan meyakinkannya untuk pergi bersamanya menemui seseorang tanpa memberitahu siapa. Dan orang itu adalah putri Pete Russo, Nadine Russo. Yes, exactly. Jane menyadari Teresa sudah menjebaknya karena Nadine sepantaran dengan putri Jane andai putrinya masih hidup. Ia tidak punya pilihan selain berjanji kepada gadis itu akan menemukan pembunuh ayahnya. Pete Russo sendiri sudah bercerai dengan istrinya, Patricia. Nadine ikut dengan ibunya yang sudah menikah lagi dengan pria bernama Kate. Perceraian Pete dan Patricia disebabkan Pete mempunyai sifat temperamen. He did. I mean, his heart was in the right place. Meski begitu, menurut Nadine, ayah kandung tetap yang terbaik untuknya. Pindah ke Rixby dan Van Pelt. Mereka menemukan kalau area TKP merupakan tempat populer bagi para PSK untuk membawa klien. Informasi itu pun diterima oleh Teresa dan dia serta Jane sekarang menuju kantor Dublin untuk bertemu sekretarisnya, Marjorie. Marjorie sudah 10 tahun sebagai sekretaris Dublin. Belakangan ini, ada jeda beberapa jam Marjorie tidak bisa menghubungi Dublin dan sopirnya 2 minggu sekali, termasuk di waktu Dublin diculik. Yang artinya, ada seseorang yang sangat mengetahui rutinitas Dublin. And what did you think he might be doing? Mistress, I thought. Dalam perjalanan keluar, Cho yang berada di rumah Dublin menelpon Teresa untuk memberitahu penculik mengirim tuntutan tebusan sebesar $1 juta. Sekarang Teresa dan Jane sampai ke rumah Dublin. Istri Dublin, Giselle, mengatakan kalau banyak yang tidak menyukai suaminya. Dan dia sebagai istri harus berpura-pura menjadi satu-satunya yang menyukai suaminya karena harta yang dipunya. Tapi dia tetap akan menyiapkan uang $1 juta itu sebagai bentuk hutang budi. I owe him that much. I knew what I was marrying. Kemudian Teresa dan Jane menemui pengacara pribadi Dublin, Reid Coleman. Reid menceritakan Dublin berasal dari keluarga yang sangat miskin. Maka itu, Dublin akan mencari apapun cara untuk memenangkan berbagai kasus yang dibelanya. Saat ini, Dublin sedang mengerjakan 7 kasus tuntutan, di mana salah satu kasusnya menyertakan nama direktur baru CBI, Gail Bertram. Your new director, Gail Bertram, he's one of his co-defendants. Really? Kasus antara Bank Claremont melawan perusahaan pengembangan Danau Brixham tentang skandal hak tanah di danau itu yang sudah bertahun-tahun berjalan. Gail Bertram disebutkan sebagai rekan pembela perusahaan untuk menekankan pada pembelaan agar cepat selesai. That's interesting about Bertram. No, it's not. Yes, it is. Masuk keesok harinya di sebuah taman untuk melakukan transaksi tebusan. Giselle menaruh uangnya di tempat tong sampah di tengah orang ramai. Jane sendiri yakin tidak akan ada yang mengambil uang itu. Karena Teresa dan Cho tidak percaya, Jane langsung berlari mengambil uang tersebut. Dia langsung disergap oleh polisi lain yang sedang menyamar. Okay.
Don't move! Kemudian menuju kantor Gale. Madeline melaporkan kalau aspek penculikan dalam kasus Dublin ini hanya pura-pura untuk menyamarkan pembunuhan biasa. Gale tidak percaya dan menanyakan apa motif pelaku karena dia harus menyampaikannya segera pada media. Jane menjawab ada dua kemungkinan. Pertama adalah perampokan biasa. Pelaku mengejar berlian besar yang selalu dibawa Dublin sebagai bentuk jaga-jaga jika Dublin hidupnya kembali melarat. You said there were two possibilities? Dan kemungkinan kedua adalah adanya hubungan dengan Danau Brixham yang secara tidak langsung mengarahkan Gale sebagai tersangka. Gale Bertram sebagai salah satu rekan pembela perusahaan pengembangan Danau Brixham. Jika Dublin yang ada di sisi penuntut hilang atau mati, skandal yang ada di danau itu akan tetap menjadi rahasia. Maka, Gale mempunyai motif untuk membunuh Dublin. Tentu dia tidak terima hal itu. Dia menyuruh Teresa dan Jane pergi kecuali Madeline. You two may go now. Hightower stay. Di luar, Teresa membahas apa yang dilakukan Jane tadi. Tidak ada sepanjang penyelidikan ini mengatakan Dublin mempunyai berlian besar. Jane menjawab ingin mengerjai direktur baru. Kali ini, Jane memanfaatkan statusnya sebagai anak emas CBI untuk menyelesaikan kasus. Rencana Jane belum sampai di situ. Para media yang menunggu Gale keluar, Jane membisikkan salah satu wartawan untuk mengajukan pertanyaan mengenai Danau Brixham. What did you tell her? I was complimenting her on her jacket. It's such a... Alhasil, pada saat Gale memberikan statementnya tentang kasus Dublin, dia harus mengelak keterlibatannya dan menyampaikan kalau Dublin menyimpan berlian besar yang diincar pelaku. It's big. It's 2 or 3 carats, I think. Teresa dan Jane menonton itu dari CBI. Teresa terlambat menyadari kalau semua ini rencana Jane untuk menangkap pelaku. Tapi Jane tidak mau mengatakan pada siapa rencana itu ditujukan. Jane masih kesal dengan Teresa yang menipunya untuk menangani kasus ini. Trap for who? Guess. Just tell me. Guess. Kemudian, Jane sendiri kembali ke rumah orang tua Nadine. Karena berita brilian itu sudah pasti didengar oleh Kate, Patricia, dan Nadine, Jane menanamkan lebih spesifik di mana brilian itu. Dublin menyimpan di dalam gigi palsunya. Apparently, but nobody knew about it, so I can't see how anybody could have been going after it. Benih pun sudah ditanam dan Jane pergi. Di mobil, dia menelpon Teresa untuk menyusulnya ke rumah Nadine Russo. Ternyata Teresa bersama tim lain sudah ada di sini dengan cara mereka sendiri. Rigsby dan Van Pelt menemukan saksi yang menyaksikan pria kulit putih dengan mobil truk yang tampaknya mengenal Pete Russo sebelum menembaknya. Dublin dibunuh di tempat lain agar terlihat sebagai penculikan dan menutupi tujuan utama pelaku, yaitu membunuh Pete Russo. Tapi mereka tidak punya bukti. Karena itu, Jane membuat karangan brilian untuk menemukan di mana pelaku membunuh Dublin sebagai bukti otentik. We shall soon be taken directly to the proof you seek. Dan esok paginya, sang pelaku mulai bersiap untuk pergi. Ayah tiri Nadine, Kate. Mereka pun mengikuti Kate sampai ke sebuah parit antah berantah. Kate menggali tanah tempat Dublin dia kubur, hendak mencari brilian dengan mencabut gigi Dublin satu persatu. Sudah cukup menjadi bukti, tim segera menangkap Kate. Pindah ke CBI mendengar motif Kate. Beberapa bulan sebelumnya, Kate melakukan kenakalan remaja yang tidak biasa untuk orang tua. Keluar di luar jam batas malam, minum-minum, dan merokok. Jadi, Kate mendisiplinkan putri tirinya dengan cara sedikit keras, yaitu menampar Nadine. I'm not proud of it. Tapi tamparan itu tidak keras menurut Kate. Dan juga ia menyesali perbuatan itu. Namun Nadine mengadu pada ayah kandungnya. Pete, orang yang temperamen, menghajar habis-habisan Kate di depan istri dan putri tirinya.
Itu sangat menjatuhkan harga diri Kate. Ditambah, Patricia malah menyuruh Kate untuk meminta maaf pada Pete demi Nadine. Seolah semua ini adalah salahnya. And I'm supposed to just swallow it? Nobody would. Jadi Kate mulai memikirkan untuk membalas dendam, menunggu dan merencanakan agar tidak ada yang tahu dia pelakunya, yaitu menculik Dublin sebagai pengalihan yang sempurna. Dan kasus selesai.